Halo, apa kabar buat kalian semua? Semoga sehat, selalu panjang umur dan murah rezeki. Dan pada dasarnya jika sudah waktunya hujan akan turun, jika sudah masanya bunga akan mekar dan jika sudah waktunya doa-doa akan terkabul. Dan dalam kondisi apapun kalian janganlah mengambil jalan pintas untuk mencapai segala keinginan kalian. Maka di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Titipan Anak Setan yang dirilis pada tanggal 12 Januari 2023. Film Anak Titipan Setan sendiri bercerita tentang putri yang harus kembali ke desanya dari Australia, karena keluarganya di desa Meloyo Kidul Surakarta sedang mengalami masalah besar. Eyang Susana, ibu dari putri, memaksa putri pulang membawa anak laki-lakinya yang diakini bisa jadi solusi dari masalah yang mereka hadapi. Masalah yang mengancam keselamatan seluruh keluarga itu berawal ketika Eyang Susana mengikuti ritual pesugihan dan mengikat perjanjian dengan iblis jaran penoleh. Bagaimana putri mengungkap misteri keluarga dan menyelesaikan kesepakatan dengan jaran penoleh. Bagaimana keseruan dan kengeriannya? Tonton video ini sampai habis dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan di-subscribe saja biar Mimin lebih semangat menceritakan alur film. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang nenek-nenek yang sedang melakukan ritual seperti sedang memuja sesuatu, sambil diiringi tembang Jawa yang merujuk pada ilmu paneluhan. Anak kitong rumaksa ing wengi teko hayu. Kemudian scene beralih pada sebuah keluarga yang terlihat cukup bahagia. Malam itu terlihat Dika sedang mengigau dalam tidurnya. Ibunya yang bernama Sari berusaha menenangkan anaknya itu. Tak lama kemudian terdengar suara mengerikan dari luar rumah mereka. Mendengar suara itu, Sari langsung membangunkan suaminya yang bernama Lesmono. Sari pun menjelaskan apa yang terjadi pada Dika. Di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba mendengar suara kuda meringkih dari luar. Kemudian Lesmono memberanikan diri keluar kamar untuk memeriksanya. Setelah keluar dari kamarnya, Lesmono seperti berada di dimensi lain. Di ruangan rumahnya semua terisi oleh kabut merah dan betapa kagetnya dia saat melihat makhluk mengerikan menyerupai seekor kuda. Lesmono yang ketakutan segera berlari kembali ke kamarnya dan memberitahukan istrinya bahwa di depan kamarnya ada jaran panoleh. Tiba-tiba Dika langsung pergi seperti tak sadarkan diri dan berjalan keluar kamar. Sari yang takut pun memberanikan diri untuk mengejar anaknya. Mereka diteror oleh sosok makhluk yang mengerikan di depan kamar mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Tiba-tiba orang tua mereka yang bernama Eyang Susana membuka pintu kamarnya dan keadaan kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Sari menjemur kain-kain batik di halaman rumahnya. Sari merupakan menantu dari Eyang Susana, pemilik usaha batik. Dika yang saat itu sedang bermain tiba-tiba melihat seekor kuda putih, namun Sari tidak melihat apa yang dilihat oleh Dika. Dika yang penasaran mendekati kuda putih itu sambil menyeret mainannya yang merupakan kuda putih juga. Setelah Dika dekat dengan kuda itu, tiba-tiba Dika tertabrak oleh mobil yang melaju kencang dan meninggal seketika. Siang itu juga jasad Dika langsung dikuburkan. Lesmono yang tidak bisa menerima kematian anaknya, dia nekat melakukan bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya sendiri. Di tengah kesedihannya, Sari harus menerima kabar kesedihan lagi, yakni kematian suaminya. Cobaan Sari sangat bertubi-tubi, dia harus kehilangan dua anggota keluarganya dalam waktu yang berdekatan. Sari semakin depresi dan terpuruk atas semua yang menimpa dirinya. Malam itu jenazah Lesmono dikelilingi orang-orang dengan membaca surat Yasin sebelum dimakamkan esok hari. Berbanding terbalik dengan Sari, tidak terlihat sedikit pun kesedihan dari wajah Eyang Susana dengan kepergian anak dan cucunya tersebut. 10 tahun kemudian terlihat Sari sedang berada di makam anak dan suaminya. Sari masih sedih dengan kepergian anak dan suaminya itu.
Sepulangnya dari makam, Sari tak sengaja melihat mertuanya berjalan tergesa-gesa diikuti oleh asistennya yang bernama Pak Kasman. Karena penasaran, Sari pun mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Eyang Susana kemudian berhenti di sebuah rumah dan mengetuk pintunya. Setelah pintu dibuka, Eyang Susana pun masuk, sementara Pak Kasman menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Sari yang semakin penasaran apa yang dilakukan oleh mertuanya. Sari mencoba mengintip mereka dari belakang rumah. Rumah itu merupakan rumah seorang dukun yang bernama Mbah Jambrong, yang membantu Eyang Susana untuk mencapai kekayaan seperti sekarang. Rupanya Eyang Susana bersekutu dengan iblis Jaran Panoleh, merasa sudah cukup dengan apa yang ia dapatkan. Eyang Susana ingin mengakhiri perjanjian itu. Selain itu juga karena sudah tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan tumbal setelah ia menumbalkan cucunya sendiri 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Sari pun shock dan marah pada mertuanya. Tapi Mbah Jambrong mengatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa diakhiri seumur hidup. Dan sebentar lagi adalah saatnya Eyang Susana harus kembali memberikan tumbal pada Jaran Panoleh. Eyang Susana yang sudah bingung akan menumbalkan siapa lagi, mencoba bernegosiasi dan akan menambahkan cincin emas pada tiap sesajen yang dipersembahkan. Mbah Jambrong mengatakan tidak bisa semuanya harus sesuai perjanjian, yaitu tumbal nyawa yang merupakan keturunan Eyang Susana. Jika tidak, maka secara pelan-pelan kekayaan dan kejayaan Eyang Susana akan musnah, bahkan Eyang Susana akan mati dengan cara yang mengenaskan. Sore itu Eyang Susana secara diam-diam keluar rumah dengan membawa sesajen menuju sebuah bangunan bekas kandang yang selalu digembok dengan rantai. Sari yang mengetahui kelakuan mertuanya itu, dia mencoba mengintip apa yang akan Eyang lakukan, tapi tiba-tiba malam harinya ketika Sari tidur, ia diteror oleh sosok bayangan anak kecil yang menyeret mainan kuda milik Dika. Tentu saja hal itu membuat Sari ketakutan malam itu. Semenjak mendengar pembicaraan Eyang dan Mbah Jambrong, Sari menjadi cuek dan tidak mau bicara pada mertuanya. Eyang bertanya apa yang terjadi pada Sari. Sari pun menjawab dengan sindiran pedas terhadap kelakuan mertuanya itu sehingga membuat mertuanya terdiam singkat. Cerita malam itu, Sari memberanikan diri masuk ke dalam kamar mertuanya. Kebetulan mertuanya sedang tidur di kursi goyangnya. Dengan sangat hati-hati Sari mencari kunci gudang yang dipakai mertuanya untuk menyembah Jaran Panoleh. Pada akhirnya Sari mendapatkan kunci itu dan segera keluar. Begitu keluar kamar, Sari ketahuan oleh Pak Kasman. Pak Kasman bertanya apa yang disembunyikan di belakang punggungnya setelah keluar dari kamar Eyang. Pak Kasman mencoba mengajak Sari bicara. Pak Kasman mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sendiri tak suka dengan perbuatan Eyang Susana. Pak Kasman juga mengaku berada di pihak Sari dan meminta Sari untuk merahasiakannya. Sari kemudian memberikan kunci gudang itu pada Pak Kasman dan memintanya untuk digandakan. Malam berikutnya Eyang Susana kembali ke gudang untuk memberikan sesajen. Lagi-lagi Sari mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh mertuanya itu. Eyang Susana pun selesai memberikan sesajen dan mengunci kembali gudang itu. Setelah Eyang pergi, Sari memberanikan diri untuk membuka gembok gudang itu dengan kunci duplikat. Setelah gembok terbuka, Sari masuk ke gudang yang gelap itu. Dengan perasaan takut, Sari terus menyenteri setiap sudut ruangan itu. Tak lama kemudian Sari mendapatkan teror bertubi-tubi dari penghuni gudang itu. Sari melihat banyak sosok anak kecil di gudang itu. Sari yang tak kuat langsung keluar dari gudang itu. Keesokan harinya Sari dan Eyang mendatangi pelanggan batiknya, tapi sayang seribu sayang tak ada satupun dari pelanggannya yang mau mengambil batik Eyang Susana. Usaha batik Eyang Susana sudah diambang kebangkrutan. Malam harinya saat Eyang akan ke gudang, dia melihat gembok gudang terbuka. Dia pun khawatir dan curiga. Eyang langsung masuk ke gudang dan memeriksa setiap sudut gudang untuk memastikan tak ada barang yang hilang. Setelah Eyang selesai melakukan pemujaan, Eyang langsung menghampiri Sari untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Sari yang tidak paham apa maksud Eyang hanya terdiam. Malam harinya Eyang Susana mulai diteror oleh iblis Jaran Panoleh.
Dia bermimpi diseret di tengah hutan dan dimakan oleh iblis itu. Eyang Susana pun akhirnya curhat dengan Mbah Jambrong bahwa perusahaannya sudah ada di ambang kebangkrutan. Mbah Jambrong mengingatkan agar jangan menunda-nunda untuk memberikan tumbal. Keesokan harinya Eyang menunjukkan foto cucu dari anak keduanya pada Sari. Anak keduanya bernama Putri yang saat ini dia sedang tinggal di Australia bersama anak dan suaminya. Eyang Susana meminta Sari untuk mengirimkan surat pada Putri agar segera pulang dan membawa anaknya. Tapi Sari sudah tahu semuanya itu hanya akal bulus Eyang saja. Agar bisa menumbalkan anaknya Putri, singkat cerita Sari kembali masuk ke gudang itu. Dengan keberanian yang dipaksakan Sari memporak-porandakan gudang itu. Dia mengobrak-abrik semua benda yang ada di sana. Setelah itu Sari keluar dan ketahuan lagi oleh Pak Kasman. Sari bertanya pada Pak Kasman kenapa dia mau membantu mertuanya menjalankan pesugihan. Pak Kasman hanya menjawab bahwa dia sudah membantu Eyang Susana sejak dulu. Bahkan jauh sebelum melakukan perjanjian dengan iblis dan kini sudah waktunya semua ini harus diakhiri. Malamnya Sari kembali diteror oleh iblis jaran penoleh. Semua benda yang ada di kamarnya berjatuhan hingga berantakan seperti kapal pecah. Sementara itu Eyang yang masuk ke gudang dibuat kaget dengan keadaan gudang yang berantakan. Dia bingung siapa yang telah melakukan semua ini. Keesokan harinya Sari diperintahkan Eyang untuk ke kantor pos mengirimkan surat pada Putri. Tapi dia malah berhenti di jembatan dan membuang surat itu ke sungai. Sesampainya di rumah Sari melihat mertuanya menjual perabotan karena sudah tak ada pemasukan. Eyang pun menanyakan apakah surat itu sudah dikirim. Sari pun menjawab sudah. Malam harinya batuk Eyang semakin parah. Sari yang mendengar Eyang batuk mencoba mengetuk pintu kamar Eyang tapi tidak dibuka. Sari yang khawatir segera pergi ke rumah Pak Kasman untuk meminta bantuannya. Pak Kasman terpaksa mendobrak pintu kamar Eyang. Ketika pintu terbuka terlihat Eyang sudah tergeletak di lantai. Setelah sadar Eyang kembali menanyakan tentang surat itu pada Sari. Karena sudah seminggu tapi Putri belum membalas dan belum juga datang menemuinya, Sari lagi-lagi harus berbohong pada mertuanya. Malam harinya Eyang kembali menyiapkan sesajen terlihat cincin emas persediaan Eyang sudah habis untuk ritual itu. Meskipun ia tahu bukanlah cincin itu yang diminta jaran penoleh melainkan nyawa, tapi Eyang terus berharap dan berjanji akan mempersembahkan tumbal nyawa 2 hari lagi. Semakin lama penyakit Eyang semakin parah bahkan dia mengeluarkan segumpal rambut di setiap batuknya. Hingga kemudian Eyang meminta Sari mendatangkan Mbah Jambrong untuk menemuinya. Mbah Jambrong pun datang dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Eyang pun sadar bahwa itu semua sudah menjadi takdirnya dan dia siap menerima segala resikonya. Mbah Jambrong juga menambahkan bahwa sepertinya jaran penoleh tidak hanya marah dengan Eyang saja tapi juga pada orang lain. Di tengah malam Sari kembali mendapatkan teror dari jaran penoleh. Teror kali ini lebih ekstrim dari sebelumnya kini tangan Sari tak bisa dikendalikan olehnya. Tangan Sari mengambil cermin dan membenturkan kepalanya sendiri hingga cermin itu pecah. Kemudian tangan Sari mengambil serpihan cermin itu dan akan menyayat lehernya sendiri. Untung saja Pak Kasman segera datang dan menggagalkan semuanya. Pak Kasman segera membawa Sari keluar. Pagi harinya dengan keadaan tak berdaya Eyang ingin bercerita pada Sari. Sebenarnya Putri tidak pernah mendapatkan restu darinya untuk menikah dengan orang selain dari Jawa. Harapan satu-satunya sebelum ajal menjemput Eyang Susana ingin kembali bertemu dengan Putri dan anaknya. Siang harinya rupanya Putri pulang ke rumah karena diberitahu oleh salah satu tetangganya. Eyang kemudian memperkenalkan Putri dengan Sari karena mereka memang belum mengenal satu sama lain. Setelah itu Eyang mengatakan bahwa semua warisan miliknya akan diberikan kepada Putri. Sari yang mendengar hal itu kecewa dengan keputusan Eyang karena selama ini dia yang telah merawat Eyang. Tapi dia tidak mendapatkan harta Eyang sedikit pun. Eyang kesal dan marah pada Sari karena Sari tidak pernah mengirimkan suratnya pada Putri. Sari tidak diam saja dia membongkar semua rahasia mertuanya itu. Singkat waktu Putri ingin ke kamar Eyang tapi pintunya dikunci. Kemudian Sari datang dan mengatakan kalau Eyang sedang tidak ingin diganggu jadi pintunya sengaja dikunci.
Putri pun merasa aneh dengan sikap Sari itu. Malam harinya iblis jaran penoleh dan semua antek-anteknya mendatangi sekaligus mengambil nyawa Eyang Susana. Keesokan harinya setelah dari pemakaman Eyang tiba-tiba anak putri melihat seekor kuda putih di kuburan. Singkat waktu Sari mendatangi Mbah Jambrong untuk meluapkan keluh kesahnya. Dia ingin meminta bantuan Mbah Jambrong untuk menyingkirkan putri dan anaknya agar dia bisa merebut semua harta warisan Eyang Susana. Yang lebih mengejutkan Sari juga ingin menggantikan posisi Eyang Susana sebagai pemuja iblis jaran penoleh. Mbah Jambrong menjelaskan semua aturannya dan mengingatkan Sari untuk memikirkan kembali niatnya. Karena perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun, tapi Sari tetap dengan pendiriannya dan ingin melanjutkan perjanjian sesaat itu. Menjelang maghrib Sari langsung ke gudang untuk melakukan perjanjian seumur hidup dengan iblis jaran penoleh. Sementara itu saat Putri melihat keluar jendela, Putri melihat dua sosok anak kecil sedang menyeret mayat Eyang Susana. Keesokan harinya Putri masuk ke gudang untuk melihat-lihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba saja Sari berada di belakang Putri dan menjelaskan tempat apa ini. Dulu tempat ini dijadikan tempat batik lalu kemudian dijadikan kandang kuda. Putri heran dengan apa yang dikatakan Sari dan langsung pergi begitu saja. Di dalam rumah mereka menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Di sini Putri mengatakan bahwa sebenarnya dia dan suaminya tidak bisa mempunyai anak. Dan anak yang dia bawa merupakan anak adopsi. Mendengar pernyataan itu Sari langsung terkejut. Karena anak Putri yang akan dijadikan tumbal bukanlah keturunan darah Eyang Susana. Keesokan harinya Sari pergi mendatangi Mbah Jambrong. Sari ingin membatalkan perjanjiannya dengan iblis. Tapi Mbah Jambrong mengatakan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan karena darah Sari adalah sebagai bukti perjanjian itu. Malam harinya Putri melihat kejadian yang mengerikan. Di luar jendela kamarnya dia melihat Sari menjadi sasaran iblis jaran penoleh akibat perjanjian yang dia buat sendiri. Setelah itu Putri mendapatkan teror dari iblis itu. Putri segera mencari alat untuk penerangan dan tiba-tiba Putri berteriak ketakutan melihat pocong Eyang tergeletak di lantai. Putri pun langsung lari keluar untuk mencari bantuan. Di tengah pelarian tiba-tiba saja sandal jepitnya lepas. Dia pun membetulkan sandal jepitnya yang terlepas itu. Putri melanjutkan pelariannya dan bertemu dengan Mbah Jambrong. Mbah Jambrong pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya Putri. Kemudian Mbah Jambrong mengajak Putri untuk membakar semua barang yang berhubungan dengan jaran penoleh. Sesampainya di rumah Putri langsung mencari barang-barang yang berhubungan dengan jaran penoleh. Putri sampai lupa anaknya ketinggalan di kamar dari tadi. Dia pun masuk ke kamarnya dan anaknya tidak ada di sana. Setelah mendapatkan semua barang-barang itu, Mbah Jambrong segera membawanya ke gudang untuk dibakar. Mbah Jambrong membakar semua barang yang ada di gudang, tapi sayang sekali benda-benda itu tidak terbakar sama sekali. Yang ada Mbah Jambrong dia malah dibuat pingsan oleh jaran penoleh. Tidak lama kemudian Pak Kasman datang dan melihat burung gagak mengintai rumah Eyang Susana. Kemudian dia menghampiri Mbah Jambrong dan Putri yang sedang sembunyi di bawah pohon. Mbah Jambrong lalu mengatakan sepertinya jaran penoleh membutuhkan satu tumbal lagi. Pak Kasman pun akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan membakar tubuhnya. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk kesetiaannya pada Eyang Susana. Akhirnya jaran penoleh dan antek-anteknya musnah bersamaan dengan terbakarnya Kasman dan gudang itu. Tidak lama setelah itu anak Putri pun kembali dengan selamat. Keesokan harinya Putri membawa kembali anaknya ke Australia dan menitipkan rumah itu pada Mbah Jambrong dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Anak Titipan Setan. Bagaimana bingung dan mengherankan sekali bukan? Karena judul sama cerita filmnya tidak nyambung, Sari diliputi rasa dendam pada mertuanya atas kematian anak dan suaminya.
Sedangkan Eyang Susana sedang bingung dikejar waktu oleh jaran penoleh untuk memberikan tumbal dan jalan satu-satunya adalah anaknya Putri tapi ternyata tak membuahkan hasil karena anak Putri bukan darah daging Putri. Pesan yang dapat Mimin sampaikan dari film ini adalah janganlah bersekutu dengan setan. Di titik terendah kita pasti ada jalan keluar untuk melewatinya. Sampai di sini alur filmnya dan sampai bertemu di alur film selanjutnya. Bye.